Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebogor lagi bareng Bocan. Di video kali ini Bocan mau kasih rekomendasi resort terbaru yang ada di Bogor, dan ini resortnya cakep banget Bobors. Lokasinya juga agak anti mainstream ya, bukan di kawasan puncak tapi ini masuknya ke daerah Pancawati. Jadi dia tuh Kabupaten Bogor dan masuknya ke daerah Pancawati. Nama tempatnya adalah Royal Urban Resort. Nah ini Bobors bisa lihat ya tuh, Royal Urban Resort. Bangunannya udah banyak yang jadi tapi masih ada pengembangan di atasnya dan kelihatan ini bangunannya bagus banget. Terus penasaran nanti seperti apa? Tunggu, kita jelasin pelan-pelan. Untuk perjalanannya kalau misalnya Bobors dari Jakarta nanti bisa ambil akses tol Jagorawi, exit di Ciawi. Nggak usah exit Bocimi karena tol Bocimi sangat tidak worth it. Jaraknya sedikit, tarifnya mahal. Udah mendingan exit di Ciawi, walaupun lewat jalan biasa tapi ini nggak macet Bobors ya. Maksudnya masih ke sendat-sendat ya, wajar lah ya, namanya bukan jalan tol tapi ini tuh biasanya jalanannya lancar. Terus kita belok ke sini, belokannya patokannya di mana? Udah ikutin aja di peta digital karena udah ada di peta digital dan pinnya bener nggak ngaco. Dan ini kita pasti kalau misalnya Bobors yang belum pernah lewat sini pas belok agak mikir ini bakalan jalan gede apa jalan kecil gitu kan. Tenang aja, ini jalan gede, bisa dilaluin sama 2 mobil dan hampir 80% jalannya mulus. Ini sampai ada yang di beton tapi pas udah mulai nanjak lagi nih, pas udah mulai deket-deket ke resortnya, ini jalannya masih ada beberapa yang geradakan tapi nggak parah sih ya Bobors, masih oke. Terus di sebelah kiri nih kita bakal lewatin beberapa cafe, nama tempatnya Kopi Daong. Ini kayaknya sempat viral juga ya beberapa tahun yang lalu. Oh bukan, ini Kopi Daong di sebelah sini. Nah ini nih, kita masuk lurus. Nah kalau Bobors nanti pas lagi nginep butuh tempat makan, butuh tempat buat santai di cafe dengan pemandangan hutan pinus, bisa mampir di situ. Itu jaraknya deket banget dari resortnya. Walaupun harus naik mobil sih ya, tapi jalan kaki juga bisa sih. Nih karena pas di depan sini belokannya udah nyampe tuh di ujung resortnya. Dan sebelum kita sampai ke dalam, Bocan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga murah. Termasuk untuk Royal Urban Resort ini. Harganya mulai dari 2,6 jutaan untuk tipe villa 1 kamar tidur. Ini kapasitasnya untuk 4 dewasa ya. Terus juga ada tipe villa 3 kamar tidur. Nah kalau ini harganya mulai dari 4 jutaan dan kapasitasnya bisa sampai 6 orang dewasa. Kemarin Bocan ambil tipe villa 1 kamar tidur. Catat ya, harga ini belum termasuk pajak dan bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang mau nginep di hotel, villa, atau apartemen, selalu pesannya lewat aplikasi tiket.com karena bisa dapat instant cashback up to 600.000 kalau pakai kode promo Stay Bocan untuk pilihan penginapan di dalam dan luar negeri. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2026. Contohnya Royal Urban Resort ini, harga setelah pajaknya itu jadi 3,7 jutaan dan kalau dipasangin kupon Stay Bocan nanti bisa dapat instant cashback loh. Cashbacknya akan berbentuk beli-beli tiket points dan bisa dipakai buat bayar hotel lagi. Terus enaknya lagi sekarang di tiket.com tuh ada fitur refund after check-in loh. Kalau rencana nginep berubah, kamu bisa refund setelah check-in apapun alasannya. Liburan jadi lebih sure ya. Ini baru tiket. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com sekarang. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Dan gak lama setelah masuk gang tadi, akhirnya kita sampai di Royal Urban Resort. Ini kesan pertama Bocan pas masuk ke sini adalah niat sih ya Bobors. Ini resort yang dibikinnya tuh niat. Ini kayaknya bukan investasi kecil-kecilan karena dari gerbangnya aja segede itu. Dan nanti pas kita masuk ke dalam, Bobors makin kagum karena bangunannya tuh emang bagus. Bangunannya tuh kokoh, yang permanen lah ya Bobors, bukan yang apa sih namanya kayak tipe glamping yang dari kayu atau cabin gitu. Enggak, ini tuh beneran bangunan bagus, bangunannya kokoh banget. Terus kita lanjut naik ke atas. Tadi kita pas lewat security check tuh ditanya mau check in atas nama siapa, terus diarahin di sebelah sini katanya kita bisa check in. Nah ini Bocan bingung nih Bobors, apa yang sebelah kiri tuh ternyata restoran. Tadinya Bocan kira yang sebelah kiri ini adalah tempat check innya, tapi enggak, ternyata check innya di sini. Kayaknya sih harusnya check innya di atas ya. Tadi kalau Bobors perhatiin tuh lewat drone itu tuh ada kayak lobby gede gitu, cuma kayaknya itu belum beroperasi. Terus ini juga masih ada bangunan yang
lagi dikerjain. Ini katanya rencananya mau bikin restoran sama playground. Rencananya sih katanya Februari. Jadi ini nanti kalau Boboers yang nginep di bulan Februari mungkin bakalan udah lebih bagus lagi tempatnya. Tadi kita udah check in, terus sekarang kita menuju ke villanya, diantar sama staffnya Boboers. Jadi staffnya nanti naik mobil. Kalaupun misalnya nggak ada kendaraan, ada golf car tadi. Nah kita parkirnya langsung di depan unit villanya ya. Ini enak banget karena nggak ribet gitu ya. Kalau misalnya ada barang ketinggalan, nggak perlu bolak-balik ke parkirannya pas di depan unit villanya. Terus kita langsung masuk aja. Ini tuh Bocan kemarin ambil tipe villa 1 kamar tidur. Bocan bingung ya, sebenarnya katanya 1 kamar tidur, tapi kok bisa berempat? Ternyata udah dapat free 2 extra bed, makanya bisa berempat. Dan dari pertama kita masuk, kita langsung ketemu sama area kolam berenang. Ini mini pool sih ya, Boboers, bukan kolam berenang. Kayaknya lebih cocoknya kolam berendam. Terus kolam berendamnya tuh di yang bulat gedenya tuh dingin, tapi yang kotak di pinggirnya tuh jacuzzi, itu air hangat. Nah untuk bangunannya seperti ini bangunan utama. Di sini kamar tidur. Pertama masuk langsung ketemu sama living room. Living roomnya cukup luas dan nyaman, ada sofa, terus ada televisi, ada fasilitas AC-nya juga, dan TV-nya ini juga udah bisa streaming ya Boboers. Tapi kalau misalnya Boboers belum punya akunnya, harus langganan sendiri mau streaming apa. Dan di belakang sofa ini langsung dipasangin extra bed. Nah ini nih yang Bocan bilang udah termasuk free 2 extra bed. Ini extra bednya di sebelah sini disediain 1 bantal selimut sama anduknya juga. Terus di sini tuh ada pintu sliding door, dan di sebelahnya tuh ada meja juga. Ini kita dapat air minum. Air minumnya tuh dia pakai apa ya namanya Boboers, yang dispenser ada filternya langsung ke air tanah gitu loh. Jadi air minumnya bisa unlimited gitu. Terus untuk tirai segala macam, untuk gordennya ini semua pakai remote. Jadi udah nggak perlu ribet geser-geser ya, tinggal pencet aja remote-nya, nanti dia bisa buka tutup gitu. Dan sekarang kita masuk ke area master bedroomnya. Master bedroomnya di sebelah sini. Ini di tengah ada ranjang ukurannya king size, terus ada 2 bantal, ada guling juga. Ini jarang-jarang ya ada guling. Terus ada handuk. Ini nuansanya modern Boboers, walaupun ada unsur kayu-kayunya. Terus di depan ranjang juga ada lemarinya juga luas, ada slipper, terus ini ada tirai, tapi kalau dibuka nanti kita kelihatan kamarnya dari jalan tadi. Terus disediain meja, tapi ini mejanya nggak ada kursinya, sayang banget. Padahal kita ekspektasi kalau misalnya ini meja kerja atau meja rias, at least harusnya ada kursinya ya. Mungkin nanti bisa ditambahin kursi nih, karena kita ngapain coba menaruh komputer di situ, duduknya di mana gitu kan. Jadi itu butuh kursi. Nah ini kalau tirainya dibuka, pemandangannya gedung bangunan di belakangnya Boboers. Terus sekarang kita masuk ke kamar mandinya. Kamar mandinya nih ada 2. Ini kamar mandi yang di dalam kamar tidur, di dalam master bedroom. Di sini ada fasilitas bathtub. Terus sama sini ya, kayak di kamar yang tadi ada tirai, dipencet pakai remote kalau mau dibuka. Cuma nanti kalau misalnya dibuka kita mandinya kelihatan orang. Jadi ya udah ditutup aja lah ya tuh. Ini kan awkward banget ya lagi berendam, tahu-tahu ada tukang kebunnya di situ, nggak enak banget. Jadi udah ditutup aja. Tapi kalau misalnya ini kita buka buat kasih lihat biar cahayanya lebih bagus. Tapi dindingnya tuh full putih ya Boboers, jadi nggak ada isu soal yang redup-redup. Ini semuanya terang, kalau lampunya dinyalain semua terang, nggak ada nuansa suram-suram ya. Dan tadi ada amenities lengkap. Terus ini shower sama toiletnya dipisah sama kaca. Jadi ya tetap aja sih ya, kalau misalnya mau dipakai tetap bisa dipakai 1 orang doang kan, nggak mungkin yang sebelah lagi pup sebelah lagi mandi, nggak mungkin ya. Oke, kita lanjut lagi Boboers. Udah selesai room tour di kamar di bangunan yang tadi. Sekarang kita pindah ke area dapur. Ini ada AC-nya. Tadinya Bocan pikir buat apa gitu ada AC, tapi ternyata kalau nggak dinyalain AC-nya panas Boboers, karena atapnya tuh kaca, terus dindingnya tuh juga kaca. Jadi ini untung banget mereka nyediain AC, karena kalau nggak panas banget. Dan di sini ini tuh ada cangkir, ada gelas, ada mangkuk juga. Terus ada ini nih dispenser yang Bocan bilang tadi. Terus ini ada kulkas. Kalau ini susu bawaan susu sama sambal bawaan dari rumah. Nah ini disediain alat makan, tapi sayang sekali alat makannya agak sedikit tidak sesuai ya Boboers. Dia
sendoknya tuh sendok sendok sup gitu loh. Kan kita kan makannya normal, nggak selalu makan sup, sama dia sediainnya sumpit. Jadi ini kayak lebih cocok untuk makanan Chinese food gitu ya. Tidak cocok untuk makanan Indonesia. Terus kita udah selesai nih semuanya, tur udah detail semua, udah Bocan kasih lihat. Sekarang waktunya nikmatin fasilitas yang ada di sini, dan yang paling juara ini adalah jacuzzinya Bobers. Tuh, ini kolam air hangat, tapi Bocan tuh agak worry karena sebenarnya kalau kolam jacuzzi ini tidak bisa untuk anak di bawah 12 tahun atau di bawah 6 tahun gitu ya. Nah, jadi sebenarnya buat si baby juga nggak bisa lama-lama tuh di situ karena itu angetnya beneran anget gitu kan. Oke, kita masih ada satu ruangan yang belum kerekam tadi, lupa. Ini kamar mandi Bobers. Ini kamar mandinya bisa diakses dari luar, sama maksudnya bukan dari luar unit villa ya, tapi dari area kolam berenang gitu, ataupun dari pintu samping yang di belakang extra bed tadi. Nah, di sini ada shower, terus disediain amenities-nya juga lengkap. Nah, ini kita berenang, bukan berenang ya, main air sih, berendam. Cuma Bocan suka banget sama konsepnya karena dari dari bangunannya itu sambil berendam kita bisa lihat pemandangan perbukitan hijau. Dan kenapa Bocan ambil yang tipe satu kamar aja, karena kalau yang satu kamar itu pemandangannya nggak ketutup Bobers, pemandangannya langsung ke bukit. Nah, kalau misalnya yang dua kamar itu bangunan yang di belakang tuh Bobers bisa lihat itu pemandangannya agak ketutup sama yang di depannya ya. Nah, ini nih yang belum jadi nih. Ini kayaknya bakalan jadi ballroom. Ternyata ini ballroom. Bocan kira ini kayak tempat check-innya juga, karena tempat check-in di bawah tadi kecil ya. Mungkin nanti dipikirin kali. Nah, ini bangunan ballroomnya belum jadi. Dan suasana sore harinya, lagi-lagi Bocan mau pamer hasil drone baru. Bagus ya tadi cahayanya. Nah, kalau misalnya untuk makan, Bobers tuh bisa room service juga. Jadi dia ada barcode-nya, dan nama restorannya tuh RTS. Kayaknya ini buka untuk umum juga, dan dia tuh kebanyakan menunya tuh nasi tempong Bobers. Jadi menunya menurut Bocan agak kurang banyak pilihannya, karena rata-rata menunya tuh nasi tempong. Ada sih kopi, dan kemarin Bocan cobain kopinya, biasa aja sih kopinya. Tuh, ini harganya masih make sense ya Bobers untuk ukuran. Kalau misalnya ini dibilang restoran di area hotel gitu, harganya masih cukup terjangkau karena dari start 30 ribuan. Terus selain pesan makanan tadi agak kurang, akhirnya Bocan pesen lagi, ini namanya Istana Ikan Bakar Cimande. Ini juga recommended nih, Bocan pesen gurame, ini enak nih sambal mentahnya tuh. Kalau ini yang dari restoran hotelnya, nasi tempong udang, sambalnya enak sih semua makanannya. Cuma tadi menunya Bocan kurang, jadi Bocan pesen lagi dari luar. Dan lihat suasana malam harinya, pencahayaannya bagus, di dalam juga terang benderang, nggak ada nuansa yang creepy. Dan ini area kamar tidur, pencahayaannya seperti ini. Sekarang Bocan mau kasih lihat internet sama suhunya. Ini untuk internetnya standar sih ya Bobers, di 20 Mbps-an lah maksimalnya. Terus kalau untuk suhunya ini cukup dingin. Tadinya Bocan kira ini bakalan gerah kayak daerah Sukabumi ya, karena ini kan arah Sukabumi, tapi ternyata di sini cukup dingin hawanya Bobers. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya, buka mata langsung lihat pepohonan ijo-ijo, berasanya kayak lagi di Ubud ya. Makanya Bocan bilang ini Bogor rasa Bali, rasa Ubud, karena pemandangannya ala-ala Ubud. Tapi sebenarnya Ubud juga sama aja kayak di Puncak atau kayak di Bandung, pasti ya bukit-bukit kebun bambu kayak gitu-gitu kan. Mungkin buat bule sih wow, tapi buat kita orang Indonesia Ubud tuh ya udah. Cuma kalau ada embel-embel Ubud rasa apa, jadi kesannya tuh kelihatan lebih wah. Dan sekarang kita mau sarapan Bobors. Ini Bocan dapat sarapannya untuk 4 orang. Nah, karena Bocan tuh kan 3 dewasa, terus si kakak tuh udah 11 tahun, udah bisa hampir dihitung dewasa, jadi 4 dewasa dapat. Nah, Mas Ray masih 7 tahun, jadi masih dapat free. Tapi 7 tahun ke atas itu kenanya di 50.000. Kalau untuk dewasanya kenanya di 100.000. Kalau misalnya Bobors extra person ya. Dan Bocan tuh sarapannya agak kesiangan sih Bobors, karena suami mikir sarapannya itu ala carte, tapi enggak, sarapannya tuh buffet. Jadi kita datang agak kesiangan. Dan jujur ini menu sarapannya standar banget Bobors. Cuma ada 1 main course, terus juga ada buah-buahan, ada cemilan iya, tapi ya udah menunya tuh cuma ini aja nih, nasi, bihun, ayam, kentang, nasi goreng gitu ya.
terus sama ada bubur ayam. Udah menunya cuma itu doang. Mungkin menyesuaikan sama okupansi ya Bobors, karena Bocan nginep di weekday jadi okupansinya nggak terlalu rame, jadi ya udah. Tapi kalau misalnya tamunya nanti lebih rame, ini sarapannya harus diimprove sih, karena sarapannya standar banget, apalagi untuk harga villa yang 3 jutaan, ini mesti diimprove lagi untuk sarapannya. Dan kita makanannya standar sih ya Bobers, ya udahlah. Bobers lihat menunya juga gitu doang gitu kan. Ya udah, tapi suasananya tuh di sini enak. Jadi Bobers bisa mau makan di dalam atau di luar. Kalau di luar sambil lihat pemandangan perbukitan, terus sambil lihat pemandangan ijo-ijo, dan ini sambil sarapan kita jalan-jalan ya. Bocan notice banget ini tuh areanya luas, karena tadi kan ke atas tuh masih ada bangunan lagi ya. Terus sekarang kita ke bawah tuh, ke taman. Ini kita jalan-jalan aja iseng, karena si Neni Bocan lagi sarapan, jadi Bocan jalan-jalan sama si baby mong-mong gitu kan ya, gantian. Nah ini kita turun ke bawah, ini kayak ada taman-taman gitu Bobors tuh. Ini gede banget tuh lahannya ya kan, bisa dibikin apa lagi gitu, lapangan bola atau apa. Tapi enaknya sih kayak gini aja, jadi mata tuh enak memandangnya, beneran area hijau. Dan pas Bocan sampai ke bawah, ini ada Bonsai Garden Royal Urban Village. Jadi ini namanya Royal Urban Village ya, tapi bisa dibilang Royal Urban Resort juga. Nah ini kita turun ke bawah. Ini ada taman air ala-ala gitu, terus ada apa namanya, ada patung-patung ikan. Jadi nuansanya emang Chinese banget ya Bobors tuh. Ada mungkin ini kayak biara-biara Dewi Kwan Im gitu kali ya, kayak teratai bunga air gitu. Ya bagus nih Bobors, buat apa namanya, buat cuci mata, buat nikmatin suasana sekitarnya yang penuh dengan pepohonan, jadi healingnya dapet. Dan sekian review Royal Urban Resort dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobors yang mau liburan ke Bogor dan sekitarnya, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan.